Rancangan Undang-Undang Kesehatan menuai penolakan dari tenaga kesehatan. Pada Senin 8 Mei, 5 organisasi profesi kesehatan berunjuk rasa di Jakarta menuntut agar pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law di-stop. Pasalnya, RUU Kesehatan dinilai akan menimbulkan kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan. Beberapa pasal kriminalisasi, sangat syarat kriminalisasi bahwa tenaga kesehatan melayani masyarakat, bahwa tenaga kesehatan mengobati masyarakat itu untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Tetapi pada saat terjadi dampak resiko medis, bahwa itu terjadi efek samping, bahwa itu mungkin terjadi sesuatu resiko tidak diinginkan oleh dokter, maka sangat besar celah bagi dokter, tenaga kesehatan seluruhnya untuk dikriminalisasi dengan ancaman pidana bahkan sampai 10 tahun penjara. Tak hanya di Jakarta, aksi unjuk rasa penolakan RUU Kesehatan juga berlangsung di beberapa daerah lainnya. Ikatan Dokter Indonesia, IDI, mencatat sekitar 11.000 tenaga kesehatan yang berunjuk rasa. Menanggapi RUU Kesehatan, IDI masih berkeberatan dengan pembahasannya karena dikhawatirkan bakal menghapus undang-undang profesi medis yang sudah ada. Di posisi IDI, PDGI, PPNI, IDI, IAI, selama ini sudah jelas membantu negara. Pandemi sudah jelas. Bapak Menteri sendiri bersama Presiden sudah memberikan sebuah apresiasi juga kepada teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ini sebuah penghormatan yang sekaligus kita berharap bahwa eksistensi organisasi profesi di dalam sebuah undang-undang tidak dieliminir, atau bahkan kemudian tidak dihilangkan. Sementara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan RUU Kesehatan merupakan bagian dari reformasi kesehatan nasional seperti yang sudah berlaku di negara lain, salah satunya terkait pembiayaan di sektor kesehatan. Karena kesehatan itu dekat dengan nyawa. Jadi kita udah lihat di Amerika itu komoditas politik. Akhirnya jadi pembicaraan politik, bukan jadi pembicaraan kesehatan dan fokus bagaimana membiayai kesehatan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kita tidak hati-hati mendesain sistem pembiayaan kesehatan kita, nanti akan meledak. Ada sejumlah poin RUU Kesehatan yang dipersoalkan oleh para tenaga kesehatan, seperti fungsi organisasi profesi yang diambil alih oleh Kementerian Kesehatan, padahal kendali etik profesi ada pada organisasi profesi. Selain itu, tenaga kesehatan bisa kena sanksi pidana 3-5 tahun bila ada kelalaian, dan tenaga kesehatan bisa dituntut ganti rugi oleh pasien. Meski demikian, isi dari RUU Kesehatan ini dapat saja berdampak melindungi masyarakat. Mengingat sebelumnya banyak informasi beredar soal kelalaian tindakan medis, juga dugaan malpraktik yang masih diselidiki polisi. Sebagai informasi, pemerintah telah memasukkan RUU Kesehatan sebagai prolegnas di tahun 2023. Ini artinya RUU Kesehatan ditargetkan akan disahkan di DPR pada tahun ini. Draft rancangan Undang-Undang Kesehatan ini telah disahkan sebagai inisiatif DPR pada Februari 2023 lalu. Tim Liputan, Kompas TV. RUU atau Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law yang segera dibahas di DPR ini dengan pemerintah menjadi sorotan bagi sebagian kalangan. Bahkan sudah memunculkan aksi unjuk rasa penolakan dari para tenaga kesehatan atau nakes hari Senin lalu. Karena jika RUU ini dilanjutkan, dinilai nantinya akan terjadi kriminalisasi terhadap para tenaga kesehatan di Indonesia. Namun sebenarnya, apa untungnya RUU Kesehatan ini bagi masyarakat yang baru dan yang sedang akan dibahas ini, juga bagaimana perlindungan profesi para tenaga kesehatan, apakah betul-betul dibahas, di-cover dengan jelas jika RUU Kesehatan ini nanti berlanjut pembahasannya dan akan menjadi undang-undang. Segera kami bahas bersama para narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Muhammad Syahril, Ketua Umum PBID, Adib Humaydi, juga ada anggota Komisi 9 DPR RI, Darul Siska. Pak Darul, Pak Syahril, Dr. Adib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bulan Syawal, maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Adib, persisnya apa sih yang dikhawatirkan di dalam undang-undang ini bagi para tenaga kesehatan sehingga kemudian muncul penolakan sampai aksi unjuk rasa yang hari Senin kemarin berlangsung di Jakarta. Dr. Adib. Ya, jadi Mas Bayu, sebenarnya komponen yang ada di dalam rancangan undang-undang kesehatan ini adalah sebuah undang-undang yang lex generalis gitu loh. Kalau kita mengacu ini pada sebuah perbaikan daripada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, maka tentunya
bahasa di dalam pembangunan sistem kesehatan itu ada sistem pembiayaan, sistem pelayanan, dan kemudian sistem pendidikan. Kait dengan masalah kriminalisasi dan organisasi profesi ini adalah sebuah bagian yang sebenarnya sudah existing di dalam Undang-Undang Lex Spesialis, di Undang-Undang Praktek Kedokteran, terus kemudian di dalam Undang-Undang Kesehatan ini menjadi masuk di dalam sebuah Undang-Undang Lex Generalis gitu. Karena kita tahu bahwa Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang Kebidanan itu ada Undang-Undang Lex Spesialis tuh. Pembuatan di dalam Undang-Undang Lex Spesialis itu adalah protecting the people, guiding the doctor. Nah, satu bagian yang krusial sebenarnya di antara isu-isu yang lain sebenarnya, karena sebenarnya yang kita soroti bukan hanya berkaitan dengan kepentingan organisasi profesi, atau berkaitan dengan tenaga medis, tenaga kesehatan, tapi juga ada aspek-aspek yang lain. Tapi pada saat kemudian kita bicara kenapa ini menjadi sangat penting, pada saat tenaga medis dan tenaga kesehatan, poin-poin yang ada di dalam undang-undang, pasal demi pasal, kita bisa melihat di pasal mulai dari 282, 320, 321, 326, 327, 328, di mana di situ bukan kemudian secara konkret melindungi tenaga medis, tenaga kesehatan. Kemudian membuat tenaga medis, tenaga kesehatan akhirnya merasa tidak aman di dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Dan ini akan berdampak pada hal-hal yang lain. Dan bukan hanya dampak pada kita saja, dampak kepada masyarakat juga. Itu yang perlu diperhatikan itu. Oke. Kita dapat sedikit bayangannya sebagai awam begitu, mengikuti saja hal-hal semacam ini secara cepat kan kemarin. Pak Syahril, apa yang disampaikan Dr. Adib ini ada benarnya atau bagaimana menurut Kementerian Kesehatan? Sebetulnya kan sudah ada undang-undang yang jelas mengenai hal itu. Kira-kira begitu ya Dr. Adib, kenapa kemudian disatukan lagi di sini sehingga nanti malah jadi terlalu banyak hal begitu? Kira-kira saya menangkapnya begitu. Dr. Syahril? Ya, terima kasih. Jadi dalam proses ketatanegaraan kita sudah mengenal di mana DPR ini kan punya hak inisiatif ya. Untuk melakukan undang-undang, merancang undang-undang dan seterusnya. Jadi inisiatifnya dari DPR ya, Pak Syahril? Dari DPR, bisa dilihat di webnya DPR. Jadi DPR berinisiatif ada 9 undang-undang itu yang disimplifikasi ya. Artinya ada undang-undang yang tahun 1984 tuh, undang-undang wabah dan pencegahan penyakit menular, undang-undang praktek kedokteran dan seterusnya. Nah di situ ada yang tumpang tindih dan sebagainya. Nah sekarang melalui inisiatif DPR itu dilakukan suatu simplifikasi. Nah simplifikasi ini tentu saja melalui proses Mas Bayu. Ada Balek melakukan dengar pendapat dengan OP termasuk ID dan akhirnya disahkan. Ini 15 Desember sebagai program legilisasi nasional prolegnas DPR dan disampaikan kepada Bapak Presiden dan akhirnya dibahas oleh pemerintah. Dan tentu saja pada saat Balek itu membuat satu draft, itu sudah melibatkan banyak termasuk OP dan ID. Dan begitu dilempar ke Presiden dan Kementerian Kesehatan, dalam waktu sekitar 3 minggu, kami punya kewajiban dengar pendapat, hearing, ya, melalui macam-macam. Melalui web, melalui diskusi, FGD, dan seterusnya. Dan melibatkan seluruh termasuk ID dan sebagainya. Nah disitulah kita menampung semuanya yang disebut dengan daftar inventarisasi masalah yang sejumlah 3020 yang kita saat ini masukkan ke DPR untuk dilakukan pembahasan di tingkat 1. Nah tentu saja proses ini sebetulnya ya harus kita hargai sama-sama sebagai upaya bersama. Nah kalau ada satu pasal yang atau 2 pasal, 3 pasal yang tidak cocok dan sebagainya, saya kira ada ruang ya untuk dibahas. Ya, tapi khusus yang tadi dikatakan Dr. Adib, Kementerian Kesehatan juga melihat usulan-usulan ini ada baiknya sedemikian rupa dan kemudian kalau ada kekurang setujuan dari ID atau tenaga kesehatan bahwa sebenarnya undang-undang untuk perlindungan dan lain-lain ini bisa sedemikian rupa nanti lebih mengemuka lagi, itu secara umum Kementerian Kesehatan terbuka kemungkinan-kemungkinan itu, begitu ya? Ya, sebelum Mas Bayu, mungkin kami satu lagi tambah sedikit ya. Jadi khusus yang tadi disampaikan dalam Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kesehatan, justru di Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan, pasal-pasal yang ada di sana sangat sedikit yang menyebutkan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Tapi melalui rancangan undang-undang itu banyak sekali yang kita sempurnakan, kita lindungi betul.
Salah satunya begini, apabila tenaga kesehatan, dokter juga melakukan suatu kelalaian atau kesalahan dalam profesinya di rumah sakit, maka tidak serta-merta dia harus dipidanakan. Harus melalui profesi dulu. Kemudian pada profesi harus ada juga mediasi yang menyelesaikan masalah di luar pengadilan. Dan satu lagi kami tambahkan, pasal perlindungan khususnya bagi tenaga kesehatan, dokter yang sedang pendidikan. Kita berikan perlindungan. Di dalam pasal sebelumnya tidak ada. Jadi, kami simpulkan kalau RUU ini sebetulnya menyempurnakan, melengkapi agar kita semua memang mendapatkan lebih baik gitu ya. Sebelum ke Bang Darul, saya ada tanggapan Dr. Adib berkaitan dengan poin-poin positif tadi yang disampaikan Pak Syahril. Jadi Mas Bayu, pada saat kita membaca sebuah undang-undang, maka kita nggak bisa membahasakan dengan bahasa normatif gitu. Apa yang disampaikan Pak Syahril itu bahasa normatif yang kalau kita lihat di undang-undang, di yang pasal-pasal yang tadi, pasal 282 disebutkan bahwa setiap tenaga medis, tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Tetapi di pasal 187 ayat 2 disebutkan bahwa rumah sakit tidak dapat dituntut di dalam melaksanakan penyelamatan nyawa. Nah ini kan dua hal yang sangat kontradiktif. Padahal yang menyelamatkan tenaga medis, tenaga kesehatannya. Kenapa tidak dibuat norma konkret gitu loh. Dan ini kemudian di dalam pasal 326. Jadi apa yang normatif disampaikan oleh Pak Syahril tadi tidak masuk di dalam sebuah redaksi. Di dalam norma konkret yang kemudian di 326, 327 pasien berhak meminta ganti rugi. Pasien kemudian walaupun sudah melaporkan kepada kelompok disiplin, ya majelis disiplin, tapi masih bisa dituntut. Nah ini sebuah hal yang sebenarnya buat kami adalah bahwa undang-undang ini yang seharusnya sebagai bagian perlindungan hukum dan kepastian hukum buat tenaga medis, tenaga kesehatan, jadi tidak ada. Jadi yang normatif yang tadi disampaikan itu tidak diterjemahkan di dalam pemahaman hukum yang ada di dalam isi-isi pasal yang ada dalam undang. Ya. Boleh Pak Bayu. Silakan Pak Syahril. Jadi gini, menarik ini. Saya bilang gini Pak Adib, mungkin tadi saya ngomong normatif. Tapi kalau Pak Adib atau masyarakat membaca daftar inventarisasi masalah, itu jelas ya ada pasalnya. Contoh, pasal 282 ayat 1 huruf A ya. Ini mengatakan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Jadi kalau Pak Adib dan teman-teman membaca dalam JIM itu ya tidak ada yang normatif lagi, semuanya sudah ada pasal per pasal. Konkret sekali. Kalau mau dibuka boleh dilihat ya. Saya mau ke Pak Darul sekarang. Pak Darul sebagai inisiator Komisi 9 di DPR RI mengenai undang-undang ini, saya jadi menangkap nih sebetulnya apa ya istilahnya yang pas bagi kita semua. Sebenarnya ada niatan-niatan baik yang udah kelihatan nih sebetulnya. Cuma kepengen lebih jelas lagi begitu, lebih tergambar lagi sehingga kemudian semua merasa safety dengan adanya nanti RUU ini menjadi undang-undang. Anda melihat itu, Bang Darul, dan akan sebenarnya ini sesuatu yang nanti bisa ketemu titik temunya. Bang Darul? Ya. Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam. Pak Syahril, Pak Adib. Jadi ini RUU inisiatifnya oleh Balek, tapi sekarang pembahasannya oleh Komisi 9. Jadi dengan demikian yang didraft oleh Balek kemudian dapat DIM-nya dari pemerintah, sekarang sedang kita bahas bersama di Komisi 9 dengan pemerintah. Saya kira prinsip DPR membuat undang-undang ini adalah dalam rangka menjamin kemaslahatan bagi masyarakat, bagi tenaga kesehatan, bagi tenaga medis, bagi produsen obat, produsen alat, pokoknya semua stakeholder yang terkait dengan kesehatan, seyogianya kita dapat berikan perlindungan dan kenyamanan sehingga kondisi dan situasi untuk menciptakan suasana yang lebih baik bagi pelayanan kesehatan di masa yang akan datang bisa kita lakukan. Dan saya senang teman-teman dokter itu demo, ini kan jarang-jarang terjadi. Artinya kepedulian kita terhadap undang-undang ini sangat besar. Oleh karena itu kami tetap terbuka
Kalau Mas Adib tadi mengatakan, oh pasal sekian bunyi begini, ini tidak ada kepastian hukum. Mas Adib kan bisa ketemu kita, oh maunya ini dim RUU-nya DPR begini, dim pemerintah begini. Kira-kira yang nyaman buat nakes, kira-kira beginilah rumusannya. Nah ini kan nggak bisa kita diskusikan. Jadi menurut saya segala sesuatunya untuk kebaikan bangsa di masa yang akan datang dalam rangka pelayanan kesehatan kita terbuka untuk mendiskusikannya. Tetapi kalau langsung ditolak, menurut saya kok rasanya kita tidak mau ada perbaikan gitu loh. Oke. Jadi tidak boleh merasa ada di zona nyaman, karena kita sadar betul sekarang tidak semua puskesmas itu punya dokter umum, apalagi dokter spesialis. Oleh karena itu distribusi tenaga dokter ke seluruh Indonesia jadi penting. Kita butuh tenaga dokter spesialis dan subspesialis yang jumlahnya lebih banyak. Oleh karena itu kita mesti buka pintu lain dalam rangka percepatan penyiapan tenaga dokter spesialis dan subspesialis ini. Jadi banyak hal yang kita mesti lakukan terobosan. Semuanya diniatkan adalah dalam rangka kebaikan kita dan mengejar ketertinggalan kita di bidang pelayanan kesehatan. Umpamanya di segi penganggaran. Sekarang kan kita tidak ada patokan anggarannya. Nah kita mendorong agar pemerintah nanti kalau bisa kita sepakati ada some number gitu loh. Berapa persen sih idealnya untuk kesehatan ini? Karena kesehatan dan pendidikan ini adalah hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh kita semua, oleh pemerintah. Baik dia ada di Papua, ada di Aceh, ada di NTT, ada di Kalimantan Utara, seyogianya mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dengan orang-orang yang tinggal di Jakarta. Jadi menurut saya hak-hak dasar masyarakat ini harus dilindungi oleh undang-undang, dan itu menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas-fasilitas itu dengan anggaran yang cukup. Jadi banyak hal di samping soal kenyamanan nakes dan tenaga medis ini yang kita akan bahas di dalam undang-undang itu. Jadi akan cukup menyeluruh memang ini. Bahkan Menteri Kesehatan mengatakan ini semacam reformasi undang-undang kesehatan di Indonesia. Ini memang akan terlihat nantinya, begitu ya, Pak Darul? Iya, kita ingin ada sinkronisasi dari pasal-pasal yang ada di semua undang-undang, dan itu akan lebih mempunyai daya ungkit bagi pelayanan kesehatan di masa yang akan datang. Jadi Mas Adib saya kira tidak perlu terlalu khawatir, pintu terbuka untuk kita menyelamatkan atau merumuskan pasal-pasal yang Mas Adib anggap umpamanya ini kami kurang nyaman dengan pasal ini, kira-kira kepastian hukumnya boleh nggak pasalnya begini. Sejauh itu ada norma hukumnya dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lain, semuanya kan kita bisa buat. Namanya juga Pak Darul, berhubung tadi Pak Darul juga mengatakan perlindungan terhadap publik begitu ya, mungkin juga mewakili pemirsa Kompas TV yang menyaksikan obrolan kita. Nah, dan juga ada Dr. Adib dari IDI, juga Pak Sahril hari ini. Kan apakah nanti dalam RUU kesehatan ini yang nanti akan menjadi undang-undang juga sudah terlindungi hak-hak kami sebagai masyarakat ketika mendapatkan dalam berbagai kasus yang sering kita angkat di dalam media, Dr. Adib dan Pak Sahril juga sering kami undang untuk ini, ada dugaan malpraktek dari profesi kedokteran atau dengan segala respek terhadap profesi ini begitu, dan kita sangat membutuhkannya. Nah, hal semacam ini juga akan terlihat jelas sedemikian rupa bahwa hak-hak dari masyarakat untuk memperjelas situasinya sedemikian rupa kalau ada kaitan-kaitan dengan masalah dugaan malpraktek ini juga akan dibahas atau bisa terwakili di sana, Pak Darul? Iya. Kita akan di situ akan mengatur juga apa dan hak kewajiban masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Hak dan kewajiban tenaga kesehatan dan tenaga medis. Semuanya ini kan harus seimbang. Ada hak masyarakat, ada hak juga hak tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, dalam rangka keseimbangan inilah yang kita perlu membuat rumusan-rumusan sehingga masyarakat juga merasa nyaman, kemudian tenaga medis dan tenaga kesehatan juga merasa dapat perlindungan hukum yang pasti di dalam melaksanakan profesinya. Jadi semua ini tidak bisa dilihat dari satu sisi, kita mesti lihat dari kepentingan
kita dari semua stakeholder, terutama masyarakat, Ya. tenaga kesehatan, tenaga medis, dan rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan, semuanya ini kan harus diatur dengan baik secara seimbang begitu loh. Ya. Tidak Di tidak titik boleh ini ada ya. yang kemudian dirugikan. Ya, di titik ini ya, Dokter Adib, ada kekhawatiran, kemungkinan. Kalau saya baca di beberapa artikel online sebelum kita ngobrol pagi hari ini kan, kekhawatiran dikriminalisasi dan lain-lain berkaitan dengan profesi dokter ketika menjalankan profesinya. Di titik ini juga akan krusial. Dokter Adib? Jadi Mas Bayu, pada saat kemudian kita bicara di dalam pembuatan regulasi undang-undang, Ya. ada sekarang undang-undang lex spesialis sebenarnya. Di undang-undang praktek kedokteran keperawatan yang begitu banyak pasalnya. Undang-undang keprofesian itu konsepnya adalah protecting the people, guiding the doctor, guiding the nurse, guiding the midwife dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian di dalam Omnibus Law ini dari 4 undang-undang profesi tadi disimplifikasi hanya 4 ayat di pasal 314. Kemudian penjelasannya lompat ke 475. Penjelasan itu hanya beberapa ayat terkait dengan kedudukan organisasi profesi. Tapi tugas daripada profesi, bukan hanya organisasinya saja, profesi seorang dokter, hak dan kewajiban seorang dokter, pembinaan dan sebagainya, itu yang di dalam undang-undang keprofesian tadi, itu semuanya akan hilang. Karena ini menghilangkan dari 4 undang-undang yang selama ini sudah melakukan sebuah upaya penjaminan keamanan kepada pasien-pasien. Jadi sampaikan, mohon izin mungkin Bang Darul, apa yang disampaikan Bang Darul tadi dalam konsep yang ada di dalam isi undang-undang, di mana kemudian menghilangkan undang-undangnya existing, ini akhirnya nggak menjawab. Jadi kalau bisa saya katakan banyak substansi tadi, bukan hanya perlindungan saja Mas Bayu, substansi mengenai data kesehatan yang itu bisa kemudian masuk dalam sistem informasi yang ada di luar negeri. Bicara tentang masalah transplantasi yang tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pendonor. Dan bicara terkait dengan masalah yang berkaitan dengan tadi anggaran sudah tidak ada. Padahal Presiden pernah mengatakan bahwa anggaran kesehatan akan dinaikkan 10%. Terus kemudian bicara terkait dengan STR seumur hidup. Di mana penjaminan di dalam undang-undang atau regulasi menjamin untuk masyarakat. Nah inilah yang kemudian menjadi sebuah hal yang menurut substansi tadi yang ada, mari kita duduk bareng. Jadi mohon izin Bang Darul, bahasanya kami bukan tolak, tapi tunda dulu pembahasan, ayo kita duduk bareng karena banyak substansi di dalam undang-undang kesehatan. Karena ini kepentingan adalah untuk rakyat, mari kita duduk bareng, kita bahas bareng, jangan buru-buru ini diketok yang bukan tidak mungkin akan menimbulkan berbagai hal yang kemudian menjadi damage dan itu terjadi pada masyarakat. Iya, oke. Nah, ini yang nanti mudah-mudahan di ujung akan, mudah-mudahan saya ingat, kalau nggak boleh juga diingatkan, apakah ini kemudian nanti akan dilanjutkan atau buru-buru atau enggak, Bang Darul dan segala macam berkaitan itu. Tapi satu, mengenai perlindungan nakes dan juga masyarakat yang menjadi semacam titik krusialnya di undang-undang ini, mudah-mudahan bisa kemudian dibahas lebih rinci nanti. Satu, mengenai perlindungan. Yang kedua nanti mengenai organisasi profesi kedokteran. Itu menjadi salah satu yang kemudian juga diturunkan oleh para nakes ketika berunjuk rasa kemarin hari Senin. Kita akan bahas bagian kedua. Tetap bersama kami. Saudara, kami lanjutkan. Kita sedang membahas polemik RUU Kesehatan Omnibus Law yang masih dalam pembahasan. Ada Dr. Adib Humaydi, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Muhammad Syahril, Jubir Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, juga ada Bang Darul Sika dari anggota Komisi 9 DPR RI. Saya ke Pak Syahril. Pak Syahril, di dalam beberapa artikel dan juga tuntutan-tuntutan, nanti dikoreksi oleh Dr. Adib, bahwa organisasi profesi yang ada sekarang kan satu-satunya. Ada satu lagi yang Dr. Terawan begitu, apakah itu resmi atau tidak? Dan sepengetahuan saya bahwa kemudian yang selama ini kita kenal adalah Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, semualah di bawah IDI gitu. Nah ini juga menjadi salah satu yang menjadi krusial terus diperbincangkan. Benar bahwa ini akan diambil alih oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Pak Syahril, atau bagaimana tepatnya dalam RUU ini? Pak Syahril? Ya, terima kasih Mas Bayu. Mohon izin menjawab sedikit ya. Iya. Jadi RUU yang inisiatif DPR ini dari Bang Darul dan kawan-kawan ini sejalan sebetulnya dengan transformasi kesehatan ya, 6 pilar.
di mana kita ingin betul-betul melakukan reform ya terhadap layanan dari hulu sampai ke hilir, primer, sekunder, termasuk SDM. Tadi sudah disebutkan beberapa daerah kita kekurangan tenaga spesialisasi, termasuk penyebarannya. Nah, tentu saja dengan RUU ini akan memberikan suatu jaminan bagi masyarakat juga. Adalah kewajiban pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan layanan kesehatan yang baik dan bermutu kepada seluruh masyarakat. Oke, yang satu. Yang kedua, Pak, sebelum jawab ke Pak Bayu, izin Pak Bayu ya. Jadi kalau bisa kami ingin menyampaikan, seperti yang disampaikan oleh Pak Darul, proses yang sudah berjalannya tolong dihargai oleh semua pihak lah ya. Artinya balik itu pada saat membuat sebagai suatu prolegnas juga sudah mendengarkan semua pihak. Ya. Kemudian pada saat kita hearing selama 3 minggu, mendengarkan semua pihak termasuk ID, OP yang lain. Dan DIM yang kita buat 3020 itu juga sudah mengakomodir semua, sudah masuk di sana. Nah tentu saja kalau masih ada hal-hal yang masih dianggap kurang seperti Pak Darul, ya kita selesaikan, masih ada ruang untuk dalam pembahasan ini. Ya. Tidak kita harus di luar ruangan ini. Nah terakhir menjawab Pak Bayu masalah OP tadi. Dan memang di dalam ini sebetulnya lebih tepat disampaikan ke Pak Darul ya. Boleh, jadi, nanti dilengkapi sama Pak Darul. Ya, jadi undang-undang ini kalau boleh kami menyampaikan, memang mengatur secara umum karena apa? Semua profesi seperti IDD kan banyak sekali bawahannya, ada Ikatan Dokter Anak dan seterusnya. Ya, banyak sekali dan itu memang sebaiknya kalau melihat di rancangan undang-undang itu akan diatur di dalam peraturan pelaksanaan di bawahnya sehingga akan sangat lebih detail ya. Nah untuk itu saya kira Pak Darul ini juga bisa menjawab gimana apakah kebebasan berserikat, berorganisasi ini bagian dari jaminan kepada seluruh anak bangsa ini, Pak. Oke, saya langsung ke Pak Darul kalau gitu. Pak Darul, persisnya gimana sih mau mengatur organisasi profesi kedokteran ini? Kita tidak akan berbeda dengan Undang-Undang Dasar 45 lah. Semua orang berhak untuk berkumpul dan berserikat, menyampaikan pendapat baik lisan secara tulisan. Dan itu sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Oleh karena itu kita tidak mau juga tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Nah, tetapi bahwa organisasi profesi itu diakui, kita akui di dalam undang-undang ini. Nah, walaupun rumusannya belum tuntas, tapi jangan khawatirlah bahwa eksistensi OP itu tetap ada dan kita akui. Oke. Nah, jadi akan ada organisasi profesi kedokteran di luar ID itu nanti akan diakomodir, begitu? Oh tidak, itu tergantung dokternya dong. Dokternya mau ada organisasi lain nggak? Saya kira dalam berorganisasi, Mas Bayu, sebagai juga anggota organisasi jurnalis, sejauh Mas Bayu nyaman dengan organisasi itu, Mas Bayu perlu membuat organisasi lain nggak? Pasti nggak kan? Oleh karena itu kita ingin juga ID itu membuat nyaman semua anggotanya sehingga tidak ada anggotanya yang berpikir membuat organisasi lain selain ID. Nah ini kan juga kita melihat bahwa ID juga bukan super bodinya organisasi begitu, tapi ID harus ada dan itu diatur di dalam undang-undang yang sudah ada. Nah tidak rinci memang kita atur di dalam undang-undang ini karena kita sedang mengatur tentang kesehatan, bukan tentang mengatur organisasi profesi kesehatan. Oke. Ya. Nah, Dr. Adib, apa persisnya concern mengenai organisasi profesi ini? Ya, jadi saya tidak mau masuk di dalam sebuah posisi bahwa akan ada organisasi tandingan. Di mana-mana kalau yang namanya kita berpolitik bisa seperti itu, tapi ini bukan politik ini. Di organisasi profesi itu, kewenangannya adalah ada body of knowledge, ada moral community. Pada saat kemudian seluruh negara ini, Mas Bayu, kebetulan saya barusan ikut General Assembly dari WMA. Dunia, National Medical Association itu only one per negara. Apa yang tadi disampaikan, maka ini kemudian terlihat bahwa ada posisi yang ingin dijadikan multibar di dalam sebuah kelompok organisasi profesi. Nah, kita melihat di dalam rancangan undang-undang ini. Tadi saya men-stressing apa yang disampaikan Bang Darul gitu. Pada saat kemudian sekarang tidak perlu diatur, sebenarnya sudah ada semuanya lex spesialis di dalam undang-undang kedokteran. Di organisasi perawat juga ada undang-undang keperawatan. Nah, kenapa kemudian kalau ingin tidak diatur, sebaiknya
apa yang kemudian sudah ada di dalam undang-undang yang existing tadi tidak perlu dihilangkan, tidak perlu dihapuskan. Omnibus Law tidak berarti kemudian menghilangkan satu penuh undang-undang, tapi pasal demi pasal. Apa yang tadi disampaikan memang betul di 314. Di 314 setiap tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi. Satu loh ini. Tapi di 75 organisasi profesi yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya undang-undang diakui keberadaannya. Jadi ada inkonsistensi. Kemudian bicara 3141 di yang 475 sebutkan yang sudah sebelum diakui undang-undang diakui juga. Jadi inilah yang kenapa kami perlu mengkritisi, kenapa kita duduk bareng, banyak substansi di dalam undang-undang ini. Satu, inkonsistensi. Yang kedua, undang-undang ini, mohon maaf Bang Darul, mohon maaf teman-teman DPR, di saat kemudian dibalik, apa yang kemudian dirancang di dalam balik, banyak yang kemudian di dalam tim pemerintah dihapus. Dan itu yang kemudian undang-undang ini kalau dibandingkan harmonisasi dengan undang-undang yang lain yang sebenarnya sudah berjalan lebih baik, bukan atau isi dari undang-undang belum lebih baik daripada undang-undang yang existing. Tahan di sini ya, Dr. Adib. Saya mau ke Bang Darul. Bang Darul, tanggapannya mengenai ini. Jadi ada banyak yang sebenarnya sudah ada, kemudian dihapus. Bang Darul, masih terkoneksi dengan kami? Ya, masih. Silakan. Jadi tidak ada yang akan dihapus. Oleh karena itu kita memberi payung hukum yang komprehensif di dalam undang-undang ini. Kemudian nanti kita akan minta pemerintah, kalaupun tidak masuk rinci di dalam undang-undang ini, kita minta itu ada di dalam peraturan pemerintahnya. Dan kita ingin nanti waktu undang-undang ini disahkan, peraturan pemerintahnya udah kita pegang juga. Oleh karena itu kita ingin peraturan pemerintah ini tidak boleh menyimpang dari undang-undang yang kita buat. Kalau undang-undangnya jadi ada dualisme tadi atau kontradiktif seperti Dr. Adib sampaikan, itu nanti juga akan menjadi concern untuk dibenahi? Iya pasti. Yang Mas Adib baca itu kita belum bahas tuh. Ada yang sudah kita bahas, ada yang belum kita bahas. Kalau dilihat potong-potong memang sekarang masih kontradiktif tuh. Nah, kita belum juga sampai kepada, ini kan baru pembicaraan awal, baru tingkat pertama, belum masuk kepada tim perumus, belum masuk kepada tim sinkronisasi, masih banyak pekerjaan kita di dalam menyelesaikan undang-undang ini. Jadi kalau yang dibaca sepotong-sepotong sekarang atau yang dibaca apa yang ada tertulis sekarang, memang masih mungkin pasal ini masih kontradiksi dengan pasal yang lain karena belum ada sinkronisasi, Mas Bayu. Jadi masih dengan catatan-catatan dari ID, Dr. Adib dan kawan-kawan ini menjadi pesan jangan sampai kelewatan nanti kalau udah dibahas. Kira-kira kan begitu ya, Dr. Adib sama. Catatannya Mas Adib kalau bisa setiap hari dikirim ke kita, jangan hanya melalui Kompas TV supaya kita aware betul. Pokoknya kita dapat nih kebatinannya sebenarnya udah oke, tinggal ketemu titik temunya. Nah, jangan buru-buru Mas Bayu, jangan buru-buru. Jangan buru-buru, oke. Ya. Sedikit Dr. Adib, sebelum saya lupa, ini juga menjadi concern banyak pihak, terutama saudara-saudara kita di daerah-daerah yang bukan kota besar begitu. Tadi disinggung sedikit sama Pak Syahril, mungkin nanti ditambahkan Dr. Adib juga. Kan concern nih, berkaitan dengan kita kekurangan tenaga spesialis dan lain-lain. Kemudian ada concern juga ID ini menjadi dalam tanda petik super body sedemikian rupa, kemudian jadi semacam memonopoli banyak hal sampai ke sertifikasi dan lain-lain. Paling enggak itulah yang kemudian saya tangkap sebelum kita ngobrol kali ini. Nah, apakah ini juga akan menjadi concern pemerintah, Kementerian Kesehatan, Pak Syahril, sehingga kemudian bersama dengan DPR dan tentu dengan seluruh stakeholder kesehatan, ini nanti akan ada perbaikan-perbaikan. Satu, nggak apa-apa, tapi kemudian bisa adil begitu, daripada kebanyakan juga rasa-rasanya, apa ya, kalau mungkin nggak apple to apple, tetapi lembaga advokasi di dunia hukum kita, kebanyakan juga bingung juga kita, yang mana yang sebenarnya bisa kita pegang begitu sebagai publik nih saya bicara. Nah, apakah ini Pak Syahril juga akan menjadi concern dalam RUU kali ini? Betul Mas Bayu. Jadi kami ingin memberikan juga penegasan, dukung dari Pak Darul tadi. Jadi undang-undang ada 9 ini sebetulnya tidak dihapuskan dalam arti kata pasal per pasalnya semua.
pemberlakuannya yang dihapuskan karena sudah ada rancangan undang-undang yang baru. Nah, pasal-pasal yang masih baik dan memang relevan dan bisa disinkronkan dengan yang lain, inilah yang disebut dengan omnibus law kan. Artinya itu satu yang disampaikan kita. Jadi satu saja tapi kita ngatur secara keseluruhan. Nah, apa yang disampaikan Mas Bayu, sebetulnya rancangan undang-undang ini kan akan menjawab masalah kita, Pak. Masalah kesehatan secara nasional, secara kebutuhan nasional, baik di ujung sampai ke ujung lagi, sehingga semuanya itu bisa kita manage, kita berikan jawaban. Oh, daerah tertinggal kita butuh dong dokter spesialisasi. Karena apa, Pak? Ada 45% rumah sakit umum daerah itu kekurangan 7 spesialisasi dasar yang ada. Ini selama ini kenapa masalah itu terjadi? Ya, itu salah satunya produksi, ya, produksi. Dan juga tentu saja nanti di dalam rancangan undang-undang ini ada pengaturan bagaimana distribusi, ya. Itu dalam hal. Yang kedua, Pak, seperti yang disampaikan oleh Pak Darul tadi, kita harus mengejar ketertinggalan kita dari negara yang lain juga. Untuk itu kita melakukan transformasi layanan rujukan. Kemudian dalam hal SDM, kemudian dalam hal teknologi kesehatan, itu juga harus kita lakukan dan ini memang sejalan ya dengan rancangan undang-undang ini. Jadi nuansanya menurut kami Kementerian Kesehatan ini saatnya lah kita untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Nah, tentu saja proses-proses yang dilalui ini ya kita sepakati, kita dukung bersama. Ujungnya kita memang untuk bangsa dan negara ini. Iya, kita percaya itu. Pak Darul, berkaitan dengan organisasi profesi, betul ini bukan undang-undang untuk organisasi profesinya, tapi kan bisa dibayangkan bagaimana kemudian kalau dokter berada di bawah ID, rasanya kita udah cukup tenang begitu. Makanya dokternya juga suka pasangkan bahwa saya anggota dari ID, dari IDAI begitu. Sehingga kemudian pertanggungjawabannya bisa jelas. Nah, hal-hal semacam ini nih nanti menjadi salah satu rangkaian yang tidak terlepaskan kan. Dan ini dipastikan nanti akan ada kejelasannya. Sehingga tidak menimbulkan kemudian juga perpecahan di profesi kedokteran. Kan sementara undang-undang kita juga membebaskan orang untuk berserikat dan berkumpul. Bagaimana titik temunya menurut Bang Darul ini berkaitan dengan ini nanti? Ya, inilah yang kemudian nanti kita akan cari rumusannya. Sehingga dokternya tetap kompak, punya norma dan etika yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, problem memang ini kan masalah kesehatan ini kan termasuk yang diotonomikan ya. Nah, karena diotonomikan, tidak semua kepala daerah itu peduli dengan pelayanan kesehatan di daerahnya. Sampai hari ini masih ada kecamatan yang tidak punya puskesmas. Ada puskesmas yang nggak punya dokter umum. Ini kan soal-soal. Nah, selama ini pemerintah tidak punya otoritas untuk mendistribusikan dokter-dokter itu. Yang pertama. Yang kedua, tenaga itu otoritasnya di mana selama ini, Pak Darul? Kenapa? Otoritas itu untuk dokter-dokter penempatannya oleh siapa selama ini? Ya, terkait dengan kewenangan kepala daerah juga. Kalau umpamanya kepala daerahnya tidak memberikan insentif khusus untuk dokter-dokter spesialis di daerahnya, dokter spesialis nggak mau ada di situ. Oh, oke. Ini yang mungkin salah satu yang akan diatur nanti ya. Iya, kita ingin semua rumah sakit, semua puskesmas, semua fasilitas pelayanan kesehatan itu mempunyai standar pelayanan minimal begitu loh. Umpamanya di puskesmas itu mesti ada apa? Ada dokter umum, ada dokter gigi, ada dokter apa lagi begitu. Nah, ini harus kita buat standar pelayanan minimumnya. Harus ada berapa perawat di puskesmas. Setiap berapa jumlah penduduk yang memerlukan satu puskesmas umpamanya. Nah, ini kan kita selama ini agak belum punya standar yang begitu. Sehingga masyarakat di desa kadang-kadang ke puskesmasnya masih perlu naik mobil 2 jam gitu kan. Ini yang barangkali dengan undang-undang ini kita ingin melakukan terobosan-terobosan. Di samping soal tadi organisasi profesi, kita akan bicara tentang konsil, kita akan bicara kolegium yang juga best practice di negara-negara lain akan menjadi acuan kita di dalam rangka penyusunan undang-undang ini. Kita akan belajar dari negara-negara yang pelayanan kesehatan sudah baik dan tidak semata-mata kita ingin mengatur-ngatur sendiri gitu. Kita belajar dari yang baik, saya kira tidak ada salahnya.
Ya, mudah-mudahan semua hal berkaitan organisasi, profesi, dan lain-lain bisa terbuka untuk dibahas. Pesannya tadi dari Dr. Adib ya, jangan buru-buru. Singkat Dr. Adib, mungkin untuk penutup. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama Mas Bayu, transformasi kesehatan, 6 pilar di dalam kaitan dengan program, kami para tenaga medis tenaga kesehatan akan mendukung. Oke. Tetap pada saat kemudian kita bicara di 6 pilar itu, bahwa peraturan-peraturan yang kemudian untuk mewujudkan 6 pilar itu tidak harus satu-satunya itu dengan undang-undang. Bahkan sekarang kita bicara terkait tadi dengan masalah pengaturan-pengaturan. Kami berkepentingan untuk menjaga rakyat dari pelayanan kesehatan. Dari siapa? Dari dokter yang tidak kompeten. Makanya kewenangan di dalam pemberian kompetensi itu ada di peer group yang ada di dalam Ikatan Dokter Indonesia. Dokter anak, dokter spesialis yang lain. Hal yang penting, sangat esensi. Sekarang tidak seperti itu aja, masih banyak ada kita kelewat ada dokter-dokter palsu, dokter abal-abal juga ada. Nah, kemudian pada saat kemudian kita bicara di dalam problem-problem yang terkait dengan distribusi tadi, saya ingin mengajak, mari kita melihat Undang-Undang Pemerintah Daerah nomor 23 tahun 2014. Pengaturan sumber daya, pendaya gunaan, SDM, itu ada pengaturan yang harus bisa dilakukan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Implementasi di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah itu belum ada. Nah ini yang harus kita dorong. Jadi mohon izin, undang-undang ini masih banyak yang perlu harus kita benahi. Rancangan undang-undang kesehatan ini masih prematur. Ayo kita duduk, kita perkuat supaya semua aspek substansi itu bisa masuk di dalam undang-undang ini. Karena kepentingan ini untuk rakyat soalnya. Karena untuk kepentingan pemerintah saja itu. Baik, kita dapat pesannya. Pak Sahril, singkat Pak, waktu saya sedikit. Bisa ya Pak? Ini justru yang memang diharapkan oleh pemerintah, betul? Ya, terima kasih Mas Adib dan kawan-kawan. Kalau memang kita sudah satu suara mendukung transformasi layanan kesehatan, insya Allah ini tujuan kita bersama DPR. Nah, mungkin dalam kesempatan ini saya ingin menghimbau ya, ke asumsi atau ke kekhawatiran-kekhawatiran teman-teman dari ID dan profesi yang lain, itu ayo kita selesaikan. Dan insya Allah ya, semua profesi akan menjamin, semua mutu layanan yang ada di Indonesia ini tidak dihilangkan. Justru akan kita beri penguatan, termasuk perlindungan hukumnya. Nah, jadi semua kalau memang ada hal-hal yang masih dianggap tadi kekhawatiran, ayo kita duduk dan selesaikan. Insya Allah akan ada ruang untuk menyelesaikan itu. Kita menuju transformasi layanan yang jauh lebih kita harapkan bersama masyarakat. Oke, Bang Darul, bisa dikawal ya oleh Komisi 9 DPR, jangan buru-buru sehingga semuanya nanti menjadi sebuah undang-undang yang sangat kuat untuk transformasi kesehatan di Indonesia. Aman ini barangnya Bang Darul. Undang-undang ini kita susun dengan niat untuk kemaslahatan dan kemanfaatan kita semua yang ada di tanah air dan semua stakeholder yang terlibat tentu akan mendapatkan porsi yang cukup, dan kami terbuka sekali kepada semua stakeholder untuk mendapatkan masukan-masukan dalam rangka penyempurnaan undang-undang ini. Oke, terima kasih banyak Pak Sahril, Bang Darul, Dr. Adib, kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.